Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, hari ini kita masuk pada pertemuan ketiga, yaitu pertemuan tentang membahas konseling dan tes HIV. Nah, akan ada lumayan cerita panjang ya untuk pertemuan hari ini, jadi siap-siap aja, siap-siap cemilan ya, minuman untuk mendengarkan dan menyimak video pada hari ini. Oke, kita akan langsung masuk untuk sub bahasan apa aja sih akan kita bahas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sebenarnya tes dan konseling HIV atau dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai HIV test and counseling. Itu ada apa aja sih? Nah, pada prinsipnya nanti kita akan mengenal ada yang namanya VCT gitu ya atau Voluntary Counseling and Test dan juga ada PICT ya atau Provider Initiated Counseling and Test. Nah, apa aja bedanya apa gitu ya? Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sebenarnya saya ingin mereview dulu bahwa sebenarnya ada 3 strategi tes berkaitan dengan HIV ya di Indonesia. Jadi seperti yang sudah kita bahas kemarin bahwa HIV sebenarnya bisa menular melalui darah dan juga produk darah, maka kan kita tahu ada kebijakan-kebijakan atau tindakan medis gitu ya yang melibatkan adanya transfusi darah dan itu otomatis akan bisa menularkan HIV jika darah itu terkontaminasi. Nah, dulu sebelum ada kebijakan screening gitu ya dan tes HIV pada transfusi, ada kejadian orang menjadi terinfeksi HIV setelah menerima transfusi dan juga transplantasi. Tapi sejak kebijakan screening itu diberlakukan, sejak adanya pandemi HIV sebelumnya dulu ya pada tahun 1990-an, itu kemudian akhirnya istilahnya ada tindakan pengamanan untuk transfusi ya. Nah, terus ini akhirnya ada jadi di Indonesia sudah ada kebijakan untuk dalam artian mengamankan ketika seseorang itu melakukan transfusi darah atau transplantasi organ tubuhnya gitu ya demi keamanan dari si resipiennya atau si penerima donor baik itu donor darah maupun donor organ. Nah, sudah ada kebijakan untuk screening dan juga tes. Dan kemudian sebenarnya kebijakan yang lain yang berkaitan dengan program penanggulangan HIV juga dilaksanakan surveillance ya. Surveillance itu termasuk surveillance yang melibatkan melakukan tes atau serangkaian pemeriksaan darah pada program surveillance ini. Nanti kalian akan mengenal surveillance apa aja sih yang melibatkan adanya pemeriksaan darah gitu ya. Jadi tujuan dari ini adalah surveinya itu untuk mengetahui besarnya HIV di populasi gitu. Jadi ada berbagai macam strategi. Yang pertama strategi untuk mengamankan resipien tadi ya. Yang kedua adalah strategi untuk kita mengetahui besarnya masalah. Jadi ini juga dilakukan tes tapi dengan tujuan lain yaitu untuk tujuan melakukan survei mengetahui besaran masalah HIV di Indonesia. Dan kemudian strategi lain adalah strategi tes yang memang tujuannya adalah untuk diagnosis gitu. Kalau untuk diagnosis, nah nanti ada yang disebut sebagai konseling dan tes HIV ya atau istilahnya VCT tadi dan juga ada juga yang konseling yang dan tes yang diprakarsai oleh petugas karena tujuannya untuk mengetahui status individu itu ketika dia akan diberikan pelayanan medis seperti itu. Jadi kita bisa katakan kita menggunakan tes untuk HIV itu untuk berbagai macam strategi. Yang pertama adalah demi keamanan prosedur kesehatan yaitu prosedur transfusi dan juga transplantasi. Kedua untuk dari sisi kebijakan ya untuk mengetahui besaran masalah dan berikutnya adalah dari sisi diagnosis. Tujuannya memang untuk diagnosis untuk mengetahui apakah seorang individu tertentu itu dia mengalami HIV atau tidak atau terinfeksi HIV atau tidak karena berkaitan dengan perawatan medisnya seperti itu. Next, kita akan mengenal dari HIV counseling and testing atau tes dan counseling HIV. Sebenarnya ada terbagi menjadi 2 yang utamanya gitu ya. Yang pertama adalah client initiated HIV test and counseling atau lebih terkenalnya dengan kata VCT ya atau voluntary counseling and testing. Di sini kalau pada VCT dia menekankan pada V-nya yaitu voluntary-nya. Voluntary itu apa sih? Secara sadar, secara sukarela. Jadi kalau yang CITC ini atau lebih dikenal sebagai VCT ini itu adalah di Indonesianya dengan bahasa konseling dan tes sukarela. Sukarela oleh siapa? Sukarela oleh
si individu itu. Jadi kalau pada VCT itu yang meminta untuk melakukan tes itu adalah individunya. Individunya secara sadar, secara aktif memang ingin mengetahui kondisi dirinya, apakah dirinya terinfeksi HIV atau tidak gitu. Jadi kalau yang kalau yang VCT ini biasanya diprakarsai oleh si individu itu sendiri. Jadi dia datang ke pelayanan tes dan konseling karena dia pengen tahu apakah dia itu tertular HIV atau tidak gitu ya, berdasarkan pemahaman dia tentang faktor risiko seperti itu. Sementara kalau PITC itu adalah Provider Initiated HIV Test and Counseling. Ini adalah konseling dan tes karena inisiatif dari petugas gitu. Berarti kalau petugas berinisiatif untuk melakukan tes pada seseorang, pasti akan ada praduganya dulu gitu kan. Ada kondisi-kondisi yang membuat petugas layanan kesehatan itu menduga-duga jangan-jangan dia terinfeksi HIV gitu. Jadi berarti kalau pada PITC ini ada serangkaian kondisi yang kondisi itu membuat petugas kesehatan perlu menegakkan diagnosis apakah dia itu terinfeksi HIV atau tidak. Pertama, untuk jelas ya berkaitan dengan perawatan atau pelayanan medisnya, dan kemudian memang biasanya hal ini dibutuhkan karena biasanya perawatan medis yang dilakukan sebelumnya itu tidak memberikan hasil, sehingga perlu tahu statusnya dulu untuk kemudian diberikan penanganan atau pengobatan yang tepat dan juga sesuai, seperti itu. Jadi ini mungkin gambaran utamanya. Jadi kalau yang VCT itu yang pengen tahu itu adalah individunya, sementara kalau kalau yang PITC itu yang pengen tahu memang petugasnya, tapi berdasarkan dari serangkaian kondisi-kondisi yang menimbulkan adanya dugaan jangan-jangan dia terinfeksi HIV, seperti itu. Nanti kita pelajari lebih detail ya, kondisi-kondisi seperti apa sih yang membuat petugas kesehatan itu menduga dia itu ada seorang individu itu barangkali terinfeksi HIV. Oke, kemudian kita akan mengenal istilahnya 5C ya. Jadi prinsip dalam konseling dan tes HIV itu ada 5C. Yang pertama adalah informed consent ya, jadi berdasarkan dari consent. Consent itu adalah dia itu menyetujui sesuatu itu karena telah diberikan informasi terlebih dahulu gitu. Jadi dia memilih melakukan sesuatu karena dia menyadari dengan istilahnya menyadari, tahu betul, paham informasi, manfaat dan risikonya atas tindakan yang dia pilih gitu. Jadi konsen ini lebih bahwa dia itu memilih tindakan itu berdasarkan informasi sebelumnya dan dia mengetahui, menyadari informasi, manfaat dan juga risiko dari tindakan yang dia pilih seperti itu. Kemudian prinsip berikutnya adalah konseling yang memang tujuan tes HIV itu selain untuk mengetahui seseorang itu terinfeksi HIV atau tidak, juga memang tujuannya adalah untuk strategi kesehatan masyarakat ya. Strategi kesehatannya masyarakatnya gimana maksudnya? Dalam artian memang untuk istilahnya memberikan edukasi berkaitan dengan HIV, menjelaskan tentang faktor risiko dan sebagainya, dan kemudian juga konseling di sini dalam artian juga untuk memfasilitasi adanya perubahan perilaku gitu. Jadi kalau seseorang misalkan dia masuk dalam VCT, otomatis kan dia sudah mengetahui sedikit-sedikit tentang HIV dan kemudian dia mengetahui bahwa bisa jadi dia memiliki faktor risiko. Nah, berdasarkan faktor risiko ini, seseorang itu bisa istilahnya diarahkan gitu ya untuk memiliki perilaku yang lebih aman gitu. Dalam artian perilaku yang lebih tidak berisiko untuk terinfeksi HIV. Nah, di sini proses konselingnya itu ditujukan untuk tadi untuk perubahan perilaku, untuk komunikasi lebih istilahnya antar dua orang gitu ya, interpersonal gitu ya. Karena memang nanti tes HIV ini dilakukan oleh konselor ya, dan biasanya kalau seperti VCT itu tesnya itu dilakukan individu gitu, tidak berkelompok gitu. Jadi untuk pendekatan, untuk memberikan pengetahuan, untuk ada komunikasi dengan konselornya. Dan kemudian berikutnya adalah confidentiality atau dalam artian dijamin kerahasiaannya gitu ya. Dan memang hasil tes ini tidak akan diberitahukan kepada siapapun gitu ya. Hasilnya yang tahu adalah si individu itu sendiri dan data
seseorang itu terinfeksi HIV tidak akan dibuka pada pihak ketiga manapun seperti itu. Bahkan untuk penelitian juga tidak akan diberitahu gitu ya bahwa misalkan hasil VCT ada sekian yang positif gitu. Tapi ketika misalkan peneliti meminta daerah mana tuh yang banyak yang positif, tidak akan diberi gitu. Jadi pemberiannya tujuannya hanyalah untuk istilahnya kebijakan seperti itu, berkaitan dengan kebijakan, tidak untuk bahkan untuk peneliti itu pun sulit seperti itu. Dan kemudian tujuannya adalah correcting ya, karena memang tujuannya ingin istilahnya juga untuk upaya edukasi tadi ya, untuk membenarkan perilaku-perilaku yang salah gitu ya. Jadi dalam artian kalau misalkan seseorang itu melakukan perilaku berisiko gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk tadi perubahan perilaku juga gitu ya. Dan kemudian juga untuk memberikan kejelasan status gitu ya, untuk benar-benar bahwa dia mengetahui statusnya, kondisi yang jelas gitu ya, untuk berikan kondisi yang jelas. Dan kemudian yang terakhir adalah connecting. Connecting dengan apa? Connecting dengan pelayanan HIV berkelanjutan yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya tes HIV itu bisa dikatakan seperti pintu utama, pintu masuk gitu ya, untuk akhirnya seseorang yang terinfeksi HIV itu terhubung ya, terhubung dengan pelayanan kesehatan lanjutan yang lainnya gitu. Jadi dalam HIV itu ada istilahnya pelayanan berkelanjutan gitu ya, yang memang itu akan ada serangkaian tes yang harus dia terima ketika dia memang diketahui terinfeksi HIV, kemudian dia akan terhubung dengan layanan untuk dia menerima pengobatan HIV ya, yaitu menerima ARV dan kemudian menginap pelayanan medis yang lainnya gitu. Jadi di sini adalah pintu utama agar dia bisa masuk pada pelayanan yang berikutnya gitu. Jadi itu adalah prinsip dari pelayanan konseling. Jadi tujuan dari tes itu tidak hanya untuk tahu dia itu statusnya apa, tapi juga untuk banyak hal yang lain yang merupakan ini sebenarnya adalah strategi kesehatan masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan HIV. Jadi VCT di sini termasuk dalam istilahnya prosedur untuk pencegahan penularan HIV, nggih. Kemudian kita akan mulai membahas VCT ya, yang VCT atau voluntary counseling and testing. Nah, tadi kita baca per definisinya, maka definisinya kalau berdasarkan per katanya, maka V atau voluntary itu yang dimaksudkan adalah sukarela. Sukarela itu artinya tidak ada paksaan atasnya gitu ya. Atas keputusan yang sudah dia buat itu, dia buatnya dengan setelah mendapatkan informasi dan menimbang risiko dan juga konsekuensinya. Jadi voluntary sukarela karena sudah mendapatkan informasi sebelumnya dan kemudian dia memilih ya, konsen, ada poin konsen di sana. Kemudian dalam prosesnya itu ada konseling ya, yaitu komunikasi interpersonal yang memang tujuannya adalah untuk ketika mengarahkan dia dalam mengambil keputusan. Keputusan apa? Ya tadi, keputusan apakah dia mau melakukan tes atau tidak. Keputusan ketika misalkan memang nanti hasilnya negatif, tindakan apa saja yang akan dia lakukan. Kemudian ketika hasilnya positif juga tindakan apa saja yang dilakukan, seperti itu. Dan kemudian tes HIV yang dimaksud di sini, dan kemudian juga maka overall pengertian dari VCT ini adalah layanan konseling dan tes HIV yang dia dibutuhkan oleh klien itu secara aktif ya, karena dia yang menginginkan, maka atas prakarsa dia dibutuhkan oleh klien secara aktif dan juga dilakukan secara individual seperti itu, bukan kelompok gitu ya. Nah, tujuan dari VCT ini tadi ya, sama seperti dalam prinsip tes HIV tadi, ada memang tujuannya adalah untuk pencegahan penularan HIV begitu. Jadi ketika seseorang sudah mengetahui statusnya apakah dia terinfeksi HIV atau tidak, maka dia bisa mencegah penularan pada pasangan seksualnya ya, yang misalkan memang dia negatif gitu. Atau misalkan dia adalah seorang ibu, seorang wanita, dia kemudian hamil ya, dia sedang hamil, maka dia bisa mencegah penularan pada anaknya gitu. Dan kemudian tujuannya intinya adalah agar mencegah penularan dari orang tersebut kepada orang yang lainnya seperti itu. Apalagi yang orang yang lainnya itu adalah yang statusnya negatif.
Next berikutnya adalah tujuan lainnya, tadi ya sebagai connecting ya, menghubungkan dia kepada layanan HIV berkelanjutan. Layanannya apa saja? Ada macam-macam ya, layanannya ada layanan medis ya, berkaitan dengan gejala-gejala penyakit penyerta, infeksi penyerta yang dialami, kemudian terapi untuk pengobatan HIV-nya atau istilahnya penekanan virusnya atau ARV ya, antiretroviral virus, an sorry, antiretrovirus ya. Jadi terapi untuk menekan replikasi dari virusnya, kemudian terapi pencegahan infeksi oportunistik ya, dan yang lainnya ya yang nanti akan kita bahas pada layanan berkelanjutan untuk HIV. Dan selain itu ada tujuan lain ya berkaitan dengan konseling tadi. Konseling itu juga bertujuan untuk melakukan istilahnya normalisasi HIV. Hari ini berbeda karena seringkali begini, melakukan normalisasi HIV itu seringkali ditentang oleh masyarakat karena yang dianggap itu adalah menormalisasi perilaku yang berkaitan dengan penularan HIV. Kita tahu bahwa perilaku untuk yang memungkinkan dia berisiko tertular adalah seperti menggunakan narkoba, kemudian melakukan perilaku seksual ya, yang otomatis perilaku seksualnya itu tidak aman, berarti tidak dengan bisa jadi dengan bukan dengan pasangan syahnya, kemudian berganti-ganti pasangan dan tidak menggunakan kondom kan seperti itu. Nah, seringkali tantangan untuk dianggap bahwa HIV itu adalah suatu infeksi yang normal terjadi gitu ya, itu adalah karena dianggapnya itu juga melakukan istilahnya normalisasi pada perilaku yang bisa menularkannya gitu ya, akhirnya itu bisa ditentang oleh masyarakat. Nah, jadi dengan melakukan konseling ini maka akhirnya bisa ditularkan informasi bahwa oh iya HIV itu ya sebenarnya sama seperti penyakit yang lainnya gitu ya, yang tidak perlu ada istilahnya pelabelan negatif pada orang yang terinfeksi HIV. Orang terinfeksi HIV bisa dengan berbagai macam sebab seperti itu, yang tidak hanya juga apakah dia itu menggunakan narkoba atau perilaku seksual. Bisa jadi orang terinfeksi HIV karena apa namanya, memiliki pasangan yang mantan penasun, kemudian dulunya dia terinfeksi, dia tidak tahu ya, dia dalam fase laten, dia kira dia statusnya bersih, tidak mengkonsumsi narkoba lagi gitu ya. Kemudian dia menikah, ternyata dia sudah terinfeksi dan kemudian menginfeksi pasangannya. Nah, itu kan juga bisa terjadi, orang terinfeksi HIV bukan karena perilaku negatifnya itu gitu. Jadi untuk sosialisasi seperti itu gitu ya. Jadi untuk mencegah istilahnya menanggulangi tantangan stigma. Stigma itu tadi ya pelabelan negatif pada orang yang terinfeksi HIV tadi, dan kemudian juga untuk promosi kewaspadaan gitu ya. Kewaspadaan bagaimana? Bahwa bisa jadi ya mungkin pasangan seksual yang selama ini dianggap aman gitu ya, itu sebenarnya bisa menularkan HIV gitu. Bisa jadi pada orang yang tidak mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu bisa menularkan HIV, maka itu dia meningkatkan awareness-nya. Oh iya, ternyata bisa memungkinkan dia untuk terinfeksi HIV. Dan juga yang lain adalah untuk mendukung hak asasi manusia ya. Memang untuk mengetahui status kesehatannya, mendapatkan pelayanan kesehatan itu merupakan hak asasi seperti itu. Berikutnya adalah prinsip-prinsip dalam pelaksanaan VCT atau Voluntary Counseling and Testing tadi ya. Yang pertama, tahapan yang dilakukan ketika seseorang itu masuk dalam pelayanan VCT adalah dia biasanya akan mendapatkan konseling prates, kemudian dia mendapatkan istilahnya informed consent, dia melakukan tes, dan kemudian yang terakhir konseling pasca tes. Jadi ada poin pentingnya di sini ya, ternyata ada konseling sebelum dia melakukan tes dan juga ada konseling setelah dia menerima hasilnya atau pasca tes. Nah, gimana aja ya kita lihat. Konseling prates yang akan diterima oleh klien yang masuk dalam VCT ini gitu ya. Ini konseling ini dilakukan oleh konselor. Konselor otomatis konselor yang sudah terlatih ya, yang dia akan dilatih terlebih dahulu untuk membina raport ya, atau istilahnya hubungan baik. Jadi raport itu adalah hubungan baik. Raport itu bukan nilai ya, kalian bayanginnya raport kayak nilai
rapot sekolah gitu ya, beda ya. Report kalau itu. Kalau ini raport gitu ya, RAPORT itu adalah artinya membina hubungan baik gitu ya. Good report means maksudnya adalah hubungan yang baik dengan klien. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh konselor. Jadi konselor itu pertama membina hubungan baik dulu, mengenali, menjelaskan bahwa dia orang yang bisa dipercaya untuk menceritakan informasinya, akan dijamin kerahasiaannya dan sebagainya. Nah, setelah itu konselor bisa melakukan penilaian faktor risiko. Penilaian faktor risiko caranya gimana? Dengan bertanya ya. Eee, Konselor akan memiliki serangkaian daftar pertanyaan yang harus dia tanyakan gitu ya kepada klien yang datang gitu dan biasanya juga klien itu diberi semacam form ya, form untuk diisi sebelum dia masuk ke dalam ruang konseling dan kemudian form itu bisa dibaca oleh konselornya sehingga tahu faktor risikonya. Formnya itu biasanya berkaitan dengan faktor risiko ya. Selain juga identitas demografi yang lainnya seperti itu. Nah, plan faktor risiko apa ya berkaitan dengan perilaku seksualnya, penggunaan mungkin obat terlarang seperti itu yang intinya merupakan screening faktor risiko apa yang mungkin menjadi jalan penularan terinfeksi HIV seperti itu. Nah, kemudian dikonfirmasi dengan ditanyakan. Dan kemudian juga konselor akan memberikan informasi dasar tentang penularan HIV, bagaimana HIV itu menular, apakah HIV itu bisa disembuhkan atau tidak, pencegahannya dan sebagainya. Dan kemudian juga akhirnya konselor akan mendiskusikan tentang keuntungan dan kerugian mengetahui status HIV-nya gitu ya. Keuntungannya apa? Keuntungannya termasuknya adalah salah satunya bisa ditekan ya kondisi istilahnya virusnya itu bisa ditekan dengan pengobatan, dengan terapi gitu ya, yang akhirnya bisa dikatakan bahwa terinfeksi HIV itu bukan kayak vonis mati gitu, yang bahwa orang terinfeksi HIV pasti akan mati karena nggak ada obatnya gitu. Selama ini kan yang diketahui oleh masyarakat itu ya, bahwa HIV itu kayak vonis mati, semacam kanker gitu. Jadi tidak ada pengobatannya. Pengobatannya itu ya cuman kayak memperpanjang hidup yang intinya penyakit itu akan kamu derita selamanya seperti itu. Satu sisi memang betul ya, HIV memang kita tidak bisa belum ada obat yang benar-benar sampai istilahnya menyembuhkan bebas dari virus gitu ya. Tapi ada pengobatan yang bisa dilakukan sebenarnya untuk menekan replikasi virus sehingga dia bisa tidak bergejala dan kemudian bahkan bisa istilahnya melanjutkan keturunan dengan keturunannya itu tidak terinfeksi gitu. Jadi masih ada istilahnya jalan cerah gitu ya ketika seseorang terinfeksi HIV bukan sebuah akhir gitu. Jadi ketika dia mengetahui statusnya sebenarnya keuntungannya adalah dia bisa pengobatan secara dini otomatis penyakitnya belum berkembang dalam tahap yang parah gitu ya, misalkan dia datang belum bergejala, baru dia aware karena dia istilahnya terlibat pada perilaku yang berisiko terinfeksi HIV seperti itu. Jadi bisa diskusi keuntungan dan kerugiannya, kemudian mempersiapkan klien untuk tahu hasilnya ya, dan menerima hasilnya nanti apapun, dan kemudian informasi pengurangan dampak buruk gitu ya, atau istilahnya harm reduction, ini kalau misalkan terutama pada kliennya adalah klien yang pengguna narkoba, maka apa yang bisa dilakukan untuk setidaknya meminimalisir resiko dia tertular HIV gitu ya. Jadi apa saja dan kemudian juga bisa dengan rencana memberitahu pasangan bila nanti hasilnya positif. Jadi diidentifikasi apakah dia memiliki pasangan seksual aktif atau tidak, kemudian rencana untuk memberitahu pasangan bila misalkan hasilnya positif ya. Karena ini memang hal yang penting gitu untuk seorang klien yang menduga apakah dia terinfeksi HIV atau tidak. Kemudian, poin berikutnya adalah, konsen ya, karena memang konsen itu memang, berbasisnya pada prinsip otonomi yang menentukan, apa yang ingin dia lakukan gitu. Tapi terlebih dahulu dengan diberi informasi sebelumnya. Jadi ketika dia memilih ya, memilih itu sudah dengan bahwa dia mengerti informasi dan juga, istilahnya sudah sama-sama mengerti, paham resiko dan manfaat yang akan dia terima gitu ya, dan hal yang lainnya gitu. Jadi setelah dia memahami informasi tentang HIV dan seluruhnya, tahu keuntungan kerugiannya, dia membuat keputusan apakah akan melakukan tes atau tidak setelah dia benar-benar paham seperti itu. Jadi ketika dia tahu mengatakan tidak itu ya tahu kerugiannya apa, dan ketika dia mengatakan iya dia juga tahu kemungkinan yang akan dihadapi apa seperti itu.
Berikutnya adalah ini adalah contoh informed consent ya, seperti ini. Intinya sudah tahu prosedurnya, tahu akibat ya, maka akan seperti apa setelah itu. Next, berikutnya adalah bagian tesnya. Jadi ketika seorang sudah setuju dia itu, dites ya, biasanya intinya seseorang itu akan diberitahu bahwa dia akan diambil darahnya sebanyak 10 mili ya, terus kemudian darahnya itu dilakukan tes. Tesnya waktunya nggak lama ya, biasanya, sekitar 10 menit sampai 1 jam seperti itu. Nah, kemudian kita akan kenalin dulu macam-macam tes HIV ya. Jadi testing HIV itu ada macam-macam ya, ada deteksi antigen, ada menggunakan deteksi materi genetik dari DNA-nya gitu ya, atau istilahnya PCR gitu ya. Dan kemudian ada juga deteksi antibody. Nah, antibody itu ada macam-macam juga. Ada ELISA, ada Western blot, ada rapid test ya. Ini pemahamannya sama seperti ketika kalian eh, COVID ya. COVID ini kan untuk mengetahui bisa pakai apa sih? Pakai yang deteksi yang paling gampang adalah yang menggunakan antibody ya. Mendeteksi antibody berarti apakah seseorang itu sudah terinfeksi HIV sebelumnya atau tidak berdasarkan antibody. Nah, kalau antibody ini biasanya menggunakan ada rapid test, ada Western blot ya. Kalau apa namanya HIV ini ada tes Western blot, jadi menggunakan teknik lain. Kalau ELISA ini juga pakai istilahnya kayak protein untuk menangkap protein kayak gitu, tapi intinya tetap protein antibody. Atau misalkan pakai yang berikutnya yang otomatis yang ini biasanya lebih murah, sementara yang lain ini yang lebih mahal seperti menggunakan PCR, menggunakan antigen P24 itu juga lebih mahal seperti itu. Walaupun istilahnya akurasinya itu jadi lebih tinggi gitu kalau menggunakan testing yang dua yang lain ini. Sama seperti kayak COVID ya, PCR kan golden standard yang untuk tahu apakah dia terinfeksi atau tidak. Tapi bedanya kalau pada HIV ini, kalau HIV itu kan infeksinya itu tidak mudah sembuh ya. Misalnya kalau seseorang sudah terinfeksi akan terinfeksi seterusnya. Nah, kalau si, corona gitu ya atau COVID ini kan, penyakitnya sebenarnya bisa ringan sehingga dia bisa jadi sudah sembuh gitu ketika dia dites. Tapi kalau yang ini kan ketika dia positif ya sudah dia memang terinfeksi, seterusnya karena itu merupakan, infeksi virus yang perjalanan ilmiah penyakitnya itu panjang gitu. Nah, tadi ya tes HIV tadi, kalau yang banyak digunakan itu yang tes antibody tadi. Jadi yang dikenal biasanya rapid test ini yang biasanya digunakan pada pelayanan kesehatan ya seperti puskesmas dan sebagainya, biasanya pakai rapid test ya. Dia istilahnya pakai stick gitu, stick terus kemudian dikasih tetesi darah gitu. Dan sebenarnya tes HIV itu biasanya ada tes paralel ya. Jadi seseorang itu strategi di Indonesia itu tesnya itu akan dilakukan 3 kali tes pada darah itu ketika ada sampel masuk dia akan dites. Ketika misalkan dia, tes itu akan beda-beda sensitivitasnya dan juga spesifisitasnya gitu. Jadi ada tes A, tes B, tes C. Itu emang umum dilaksanakan di Indonesia itu seperti itu. Tesnya paralel dengan tiga jenis rapid gitu. Tiga jenis rapid test yang cepat tapi sensitivitas dan spesifitasnya itu beda-beda. Nah, ketika kesimpulannya itu reaktif, nah berarti seorang itu akan dinyatakan dia itu reaktif bahwa dalam tubuhnya ada antibodi HIV yang artinya dia terinfeksi HIV seperti itu. Ada juga tes yang lain Western blot. Western blot ini lebih mahal, waktunya juga lebih lama. Dia ngeceknya dengan melihat protein virus. Kalau ELISA juga sama, dia lebih kayak serum ya kalau si ELISA ini pakai melihat antibodinya tadi gitu ya. Tapi ada kayak enzim tertentu yang digunakan untuk istilahnya mengecek gitu apakah dia itu terinfeksi HIV atau tidak gitu. Ini tes-tesnya ELISA, Western blot dan juga rapid test ya. Karakteristik tes HIV jadi tadi ya antara rapid test kemudian Western blot dan juga ELISA itu memang sebuah biological assay yang nggak tepat 100% gitu. Jadi masing-masing punya potensi menghasilkan ya false positif ya atau positif palsu atau negatif palsu gitu. Jadi memang bergantung tadi karakteristik sensitivitas, spesifitas dan juga nilai prediksinya. Nah, sebenarnya kalau sensitivitas kan ingat lagi ya, EPID, kalau sensitif itu kan tujuannya adalah agar benar-benar menemukan
bahwa individu yang positif tuh benar-benar positif gitu, jadi menemukan true case. Nah, otomatis kalau true case, bisa menemukan true case kemampuan true case yang baik, biasanya dia, akan menghasilkan hasil positif yang hasil negatif yang salah itu yang kecil gitu. Jadi, kecenderungannya akan, menemukan hasil negatif yang salah itu kecil gitu. Nah, biasanya ini digunakan tes yang sensitivitasnya tinggi itu digunakan ketika memang diperlukan hasil yang sangat sedikit kemungkinan dia itu, negatif palsu gitu. Sangat kemungkinan kecil untuk negatif palsu. Jadi kita pengen benar-benar bahwa ini tuh benar-benar terinfeksi HIV. Nah, biasanya pada yang pelayanan transfusi darah gitu. Karena kalau pada pelayanan transfusi darah itu kan yang kita pentingkan adalah, tesnya itu harus benar-benar, menghindarkan orang yang menerima transfusi itu dia terinfeksi HIV. Jadi, yang dibutuhkan adalah benar-benar, dia itu harus mengidentifikasi kalau ini itu terinfeksi HIV seperti itu. Jadi positif case seperti itu. Nah, sementara kalau yang spesifisitas itu dibutuhkan pada, kondisi yang lain. Misalkan ketika, kita itu membutuhkan bahwa, seseorang itu benar-benar bisa diidentifikasi apakah dia itu, benar-benar negatif gitu. Jadi kita perlu tahu, kebutuhannya itu adalah kita benar-benar tahu bahwa orang itu tuh benar-benar negatif, meyakinkan bahwa dia itu benar-benar negatif gitu. Kalau misalkan tes dengan kemampuan bisa membedakan orang yang benar-benar negatif itu biasanya positif palsunya itu rendah gitu. Nah, ini dibutuhkan kapan? Ya, terutama kalau yang diagnosis individu. Nah, kalau yang pada spesifitas yang, tinggi itu ketika kita butuh, eee untuk diagnosa individu. Kenapa? Biar ketika kita misalkan melepaskan orang yang mengatakan bahwa, Anda itu negatif, itu memang benar-benar negatif, bukan negatif palsu gitu. Jadi benar-benar dia itu negatif, bukan negatif palsu. Karena ini kepentingannya untuk keamanan, oh iya dia udah dibilang negatif kan dia bisa jadi, merasa aman, tidak memerlukan pengobatan selanjutnya dan juga bisa jadi dia melakukan, istilahnya perilaku yang memungkinkan dia menularkan HIV pada orang lain gitu. Jadi memang benar-benar harus kalau orang itu negatif tuh ya benar-benar negatif gitu, bukan yang negatif palsu gitu. Jadi makanya kalau yang spesifisitas itu untuk bisa membedakan seseorang itu benar-benar tidak termasuk dalam kasus ya. Jadi misalkan pada penentuan diagnosis klinis individu ya, rapid test yang untuk individu biasanya spesifitasnya itu tinggi gitu.